Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi baru pada matematika, yaitu lingkaran. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari apa saja bagian-bagian dari lingkaran. Kemudian kita akan mempelajari keliling lingkaran. Jadi nanti kita akan mencari tahu atau mempelajari bagaimana kalau kita itu mencari keliling lingkaran. Kemudian nanti kita akan belajar juga tentang bagaimana kalau kita mencari luas lingkaran. Baik, untuk yang pertama kita akan mempelajari bagian-bagian dari lingkaran. Nah, kita pelajari satu persatu. Titik, apakah ini titik yang tepat berada pada tengah-tengah lingkaran? Titik O, ini adalah titik pusat lingkaran. Kemudian ada sebuah garis yang tepat melewati titik pusat dari ujung satu ke ujung lainnya pada lingkaran. Ini disebut dengan diameter. Oke. Selanjutnya ada titik OC, ya, itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Oke, ini ya, saya ulangi. Jadi titik pusat itu terletak tepat di tengah-tengah pusat lingkaran, ya. Kemudian untuk diameter itu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat AB, disimbolkan dengan diameter. Ini ya. Kemudian jari-jari, garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik lingkaran. Panjang jari-jari dituliskan dengan R, dan panjang jari-jari itu bisa dicari dengan setengah panjang diameternya. Ini ya, yang disebut dengan diameter. Nah, pada gambar ini jari-jari itu ada 3, yaitu OA, kemudian OB, kemudian OC. Paham anak-anak? Jadi ingat, kalau kita mau nanti mempelajari tentang keliling dan luas, kita harus mengetahui diameter dan juga jari-jari. Selanjutnya, bagian-bagian pada lingkaran, yaitu busur. Jadi garis lengkung, kalian perhatikan garis merah, garis lengkung yang terletak pada sisi lingkaran dan menghubungkan dua titik. Ini bisa sembarang tempatnya, di seluruh sisi lingkaran boleh. Tapi untuk gambar ini ada Bu Stevi sudah tuliskan di situ, yaitu garis AB, ya, itu adalah busur. Nah, tali busur itu adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran, garis yang menghubungkan lengkung AB atau CD. Nah, kalian perhatikan di sini ya, ada garis AB dan CD itu juga disebut dengan tali busur. Baik, selanjutnya adalah juring, daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari, ya, dua jari-jari. Kalian perhatikan pada garis merah, itu kan ada dua garis jari-jari ya, yaitu OA dan juga OB. Nah, daerah biru yang Bu Stevi beri garis biru itu dinamakan dengan juring ya. Jadi kalau kita mau membaca juring itu jangan lupa untuk menyebutkan daerahnya dengan cara bagaimana? Ujung A, garis A ke O, kemudian ke B. Nah, itu dinamakan dengan daerah juring. Jadi, daerah dalam lingkaran yang dibatasi dengan dua jari-jari dalam sebuah busur. Nah, seperti ini ya. Kemudian tembereng. Tembereng itu adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kalian perhatikan di situ ada daerah yang Stevi arsir dengan warna merah. Tali busurnya atau busurnya itu adalah CD, garis lengkung CD. Kemudian tali busurnya adalah garis yang menghubungkan daerah busurnya, yaitu garis CD juga. Ada tandanya di situ ya. Oke, selanjutnya apotema ya. Apotema itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran. Pada gambar yang Bu Stevi tampilkan pada layar diberi nama OD, garis OD. Bu Stevi ulangi ya. Nah,
Ini ya. Jadi apotema itu di mana? Menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran. Tali busur lingkarannya A, B, kemudian titik pusatnya O, dan dihubungkan antara garis titik pusat dan tali busur lingkaran ya. Jadi namanya adalah OD. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang bagian-bagian lingkaran? Nah, tugas satu untuk kalian adalah ini. Bukalah bukumu halaman 63, kemudian kerjakan latihan 1. Di buku paket matematika itu saja. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mencari keliling lingkaran. Yang pertama, pi kali d. Diameter garis tengah. Ini ya. Kemudian yang kedua 2pi r atau 2 kali pi kali r ya. R-nya setengah dari diameter ya. Untuk pi itu ada 2 angka, yaitu 22/7 dan juga 3,14. Kita perhatikan, kalau diameter atau jari-jarinya itu kelipatan dari 7, kita bisa menggunakan 22/7. Tapi kalau selain itu kita menggunakan 3,14. Baik, langsung kita cari untuk kelilingnya menggunakan rumus yang pertama. Keliling sama dengan pi kalikan diameter. Kita perhatikan diameternya adalah 28, kelipatan dari 7, berarti kita menggunakan 22/7. 22/7 kali 28. Baik, bisa dibagi 28 bagi 7 dapat 4 ya. Kemudian kita kalikan 22 dikalikan 4, hasilnya adalah 88 cm. Satuannya cm ya. Selanjutnya kita mencari keliling dengan rumus satunya, yaitu 2 kali pi kali r ya. Kita tuliskan keliling sama dengan 2 kali pi kali r atau jari-jari ya. 2 kali jari-jarinya kita lihat. Tulis dulu. Jari-jarinya berapa ini? 14. Kita tuliskan 14 ya. Bisa dicoret dengan 7. 14 bagi 7 dapat 2. Langsung kita kalikan 2 kali 22 kali 2. 44 kali 2. Berarti berapa? 88 cm. Hasilnya sama. Jadi silakan menggunakan rumus 1 atau 2. Baik, selanjutnya kita akan menghitung luas. Rumusnya ada 2 juga, pi r kuadrat dan 1/4 pi kali d kuadrat. Nah, untuk pi nya tetap 22/7 atau 3,14. Kita langsung mencari luasnya ya. Oke, tuliskan dulu rumusnya pi r kuadrat. Nah, kita karena jari-jarinya 7, diameternya 14, kita ambil yang jari-jarinya aja 7, berarti 22/7 ya. Kemudian kalikan 7 kalikan 7. R kuadrat tuh artinya 7 kali 7 atau hasil kali dengan bilangan yang sama. Baik, ini 22/7 kali 7 kali 7, 7 bagi 7 1, berarti 22 kali 1 kali 7. Oke, hasilnya berapa? 22 kali 1, 22 kali 7, 154. Ya. Karena luas berarti cm persegi.